Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita tepuk jari dulu ya. Tepuk jari satu tutu. Tepuk jari dua wawa, tepuk jari tiga gagah, tepuk jari empat pat pat, tepuk jari lima mama, bertepuk semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Anak-anak semuanya sudah pernah ke candi-candi yang ada di Trawulan belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, bagi yang sudah, di sana di Trawulan ada banyak sekali candi kan? Ada candi tikus, ada candi Bajang Ratu, ada candi Brahu, dan ada banyak lagi. Nah, candi itu bangunan apa sih? Ada yang tahu nggak? Candi itu bangunan apa? Tempat rekreasi. Ya, pintar sekali. Lalu apa? Tempat apa lagi candi itu? Belum tahu, tahunya tempat rekreasi saja. Tidak apa-apa. Nah, anak-anak, tahukah kalian nih, kalau ternyata candi yang ada di Trawulan sana adalah merupakan candi-candi peninggalan kerajaan-kerajaan zaman dahulu, yaitu kerajaan Majapahit. Pintar sekali. Nah, jadi nih pada zaman dahulu, dulu sekali sebelum Indonesia dijajah dan dahulu sebelum merdeka, itu di Indonesia ada banyak sekali kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan Hindu, ada kerajaan Buddha, dan ada juga kerajaan Islam. Nah, kita bahas yang ada di Trawulan ya. Yang ada di Trawulan itu namanya Kerajaan Majapahit. Pada zaman dahulu, di situ adalah pusat pemerintahan dari Kerajaan Majapahit. Kalian pasti gak asing kan dengan nama Majapahit? Jadi nama Majapahit ini berasal dari nama buah maja. Ada buah, namanya itu buah maja. Nah, suatu ketika pasukannya Raja Majapahit ini makan buah tersebut dan ternyata buah itu rasanya sangat pahit. Nah, karena itu raja pertama menamakan kerajaannya yang ada di Trawulan sana dengan nama Majapahit. Anak-anak sudah tahu belum bagaimana sih sejarah asal mula berdirinya kerajaan Majapahit? Nah, mari kita bahas bersama-sama tentang sejarah mulai dari berdirinya sampai runtuhnya kerajaan Majapahit. Pada zaman dahulu ada kerajaan besar di Indonesia, namanya Kerajaan Singosari. Nah, suatu ketika kerajaan Singosari ini diserang oleh kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang. Saat Singosari diserang oleh Jayakatwang, ada seorang putra Raja Singosari yang berhasil melarikan diri ke Madura. Seorang putra tersebut namanya adalah Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya saat melarikan diri ke Madura,
dia ketemu dengan seorang namanya Wiraraja. Wiraraja ini memberi saran kepada Raden Wijaya agar Raden Wijaya berpura-pura patuh dan tunduk kepada Jayakatwang. Lalu Raden Wijaya nurut. Dia kembali ke Singosari dan berpura-pura nurut kepada Jayakatwang. Berpura-pura untuk nggak melawan lah sama Jayakatwang. Nah, si Jayakatwang ini percaya. Lalu selang beberapa waktu, Raden Wijaya ini punya pasukan. Dia membentuk pasukan pemberontak. Lalu dia juga bersekutu dengan pasukan dari Cina yang dipimpin oleh Kubilai Han. Lalu Raden Wijaya beserta pasukannya dan Kubilai Han beserta pasukannya dari Cina menyerang Jayakatwang. Jadi Raden Wijaya ini niatnya memberontak kepada Jayakatwang, mengusir Jayakatwang agar Raden Wijaya bisa mendapatkan kerajaan Singosari kembali, begitu. Lalu usahanya Raden Wijaya ini berhasil. Raden Wijaya berhasil mengusir Jayakatwang dari kerajaan Singosari. Tapi setelah itu Raden Wijaya juga mengusir pasukan Cina. Kubilai Han beserta semua orang Cina itu diusir dari Singosari. Lalu selanjutnya Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru, namanya jadi bukan Singosari lagi, mendirikan kerajaan baru namanya Majapahit. Jadi Raden Wijaya ini adalah raja pertama dan raja yang mendirikan kerajaan Majapahit. Raden Wijaya ini saat menjadi raja Majapahit, dia diberi gelarnya yaitu Kertarajasa Jayawardana. Nah, Raden Wijaya ini menjabat sebagai raja di kerajaan Majapahit dari tahun 1293 sampai tahun 1309 Masehi. Setelah Raden Wijaya wafat pada tahun 1309, kerajaan Majapahit ini dipimpin oleh Kalagemet. Kalagemet ini siapa, Bu Guru? Kalagemet ini adalah putra dari Raden Wijaya dengan Darapeta. Jadi Raden Wijaya dan Darapeta ini punya anak namanya Kalagemet, dan Kalagemet ini yang menjadi raja kedua di kerajaan Majapahit. Kalagemet ini saat menjadi raja, dia memiliki gelar Jaya Negara. Jadi paling terkenalnya itu adalah Jaya Negara. Lalu Jaya Negara ini pada masanya ada banyak sekali pemberontakan yang terjadi. Pemberontakan yang besar yaitu pemberontakan Kuti. Saat pemberontakan Kuti, Jaya Negara ini melarikan diri ke Badendet bersama dengan pasukan yang dipimpin oleh Gajah Mada. Nama pasukannya yaitu pasukan Bayangkari. Lalu setelah melarikan diri ke Badendet, Jaya Negara dibantu oleh Gajah Mada kembali lagi ke ibu kota Majapahit untuk merebut kembali kerajaannya. Dan usaha ini berhasil. Gajah Mada selanjutnya diberi gelar dan diangkat menjadi Patih Kahuripan dan menjadi patih di Daha. Raja yang kedua ini, Raja Jaya Negara, memimpin Majapahit dari tahun 1309 sampai 1328 Masehi, sampai beliau wafat. Karena Raja Jaya Negara ini nggak punya anak, dia menyerahkan kerajaan Majapahit
ke Raja Patni atau yang biasa dikenal dengan nama Gayatri. Ini seorang perempuan. Lalu Gayatri ini sibuk membiara dan dia itu menyerahkan kekuasaannya kekuasaan Majapahit ini, pemerintahan Majapahit, kepada anaknya. Anak dari Gayatri ini namanya Sri Gitarja. Jadi karena dia sibuk membiara, Gayatri memberikan kekuasaannya kepada anaknya yang bernama Sri Gitarja, yang nantinya Sri Gitarja ini diberi gelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani. Pada masa Tribuana Tunggadewi ini, Gajah Mada diberi gelar Mahapatih, yang mana Gajah Mada mengambil sumpah palapanya, yaitu dia bersumpah tidak akan menikmati kesenangan duniawi sebelum menyatukan Nusantara. Lalu setelah masa kepemimpinan Tribuana Tunggadewi, raja keempat Majapahit yaitu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ini naik tahta pada usia 16 tahun. Dia adalah putra dari Tribuana Tunggadewi dan masih didampingi Gajah Mada. Hayam Wuruk menjadikan Majapahit sebagai kerajaan terbesar di Nusantara, dan Majapahit mengalami masa kejayaan, masa keemasannya, berhasil menaklukkan banyak sekali kerajaan-kerajaan. Namun pada suatu ketika Hayam Wuruk dan Gajah Mada yang sangat dekat, akhirnya mereka renggang hubungannya karena pada saat perang bubat, Gajah Mada ini melakukan satu tindakan yang kurang disukai atau kurang berkenan di hati Hayam Wuruk. Akhirnya rengganglah hubungan antara Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Lalu Gajah Mada wafat pada tahun 1364 dan selanjutnya Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389. Lalu setelah masa Hayam Wuruk ini, Majapahit mengalami kemunduran. Banyak sekali perang saudara yang terjadi. Setelah Hayam Wuruk ini, Majapahit dipimpin oleh suami istri, yaitu yang merupakan anak dari Hayam Wuruk sendiri, namanya Wirakrama-Wardhana, beserta istrinya Kusuma Wardani. Dia ini anak dari Hayam Wuruk dan Ratu. Tapi Hayam Wuruk juga memiliki anak dari selirnya yang bernama Bri Wirabumi. Jadi kalau Wirakrama anak dari ratu, Wirabumi anak dari selir. Yang Wirakrama Wardhana dijadikan menjadi raja, dan Bri Wirabumi tidak menjadi raja, melainkan hanya diberi wilayah kekuasaan di Blambangan. Tapi Bri Wirabumi ini nggak terima kalau dia nggak dijadikan raja karena dia juga anaknya Hayam Wuruk. Lalu terjadilah perang saudara antara Wirakrama-Wardhana dan Bri Wirabumi, yang mana perang tersebut dikenal dengan nama Perang Parekrek. Lalu selanjutnya Bri Wirabumi ini wafat pada saat Perang Parekrek. Selang beberapa waktu, Wirakrama juga wafat dan kerajaan Majapahit dipimpin oleh Suwita. Lalu setelah Suwita, kerajaan Majapahit dipimpin oleh Bri Tumapel. Bri Tumapel ini hanya berkuasa selama 4 tahun. Selanjutnya digantikan oleh Bri Pamotang, yang mana Bri Pamotang ini diberi gelar Sri Rajasa Wardhana, dan beliau Bri Pamotang ini memindahkan ibu kota atau pusat pemerintahan Majapahit ke Kahuripan agar tidak terjadi lagi perang atau pertikaian antar saudara. Tapi usahanya sia-sia karena perang saudara di Majapahit masih terjadi, dan
sampai akhirnya pada masa pemerintahan Rana Wijaya masih terjadi perang antar saudara tersebut. Dan pada tahun 1522 kerajaan Majapahit ini akhirnya runtuh dan dikuasai oleh kerajaan Demak. Ya, penyebab runtuhnya itu apa ya? Karena kerajaan Majapahit ini kurang solid. Ya, kurang solid karena banyak sekali terjadi pertikaian perebutan kekuasaan. Jadi mereka rebutan menjadi raja di Majapahit, begitu. Jadi anak-anak, itulah sejarah dari awal berdirinya kerajaan Majapahit dan sampai runtuhnya. Jadi kesimpulannya, kerajaan Majapahit yang pusatnya berada di Trowulan Mojokerto, awal mula berdirinya dari kerajaan Singosari, ya, dan dipimpin oleh putra mahkota kerajaan Singosari. Lalu runtuhnya kerajaan Majapahit akhirnya runtuh di tangan kekuasaan kerajaan Demak. Sekarang ibu mau kasih oleh-oleh nih setelah penjelasan. Oleh-olehnya yaitu dibuka buku tematiknya, tema 5, subtema 1, halaman 19. Silahkan dikerjakan soal yang ada di sana. Ibu yakin kalian pasti bisa mengerjakan karena kalian telah mendengarkan penjelasan ibu dengan seksama. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita tepuk jari dulu ya anak-anak. Tepuk jari, tepuk jari 1 tutu, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua, duduk yang rapi, mari kita berdoa. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih anak-anak telah mendengar penjelasan Ibu Guru dengan seksama. Kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, jalan-jalan ke kota Tasik, pergi sebentar ke kota Palu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.